Protozoologi. Protozoologi merupakan cabang ilmu parasitologi yang mempelajari tentang protozoa parasit, mekanisme infeksi, serta pencegahan dan pengendalian infeksinya. Protozoa adalah hewan pertama atau mudahnya hewan tingkat rendah yang hanya bersel satu. Protozoa berasal dari kata protos yang berarti pertama dan zoon yang berarti hewan, sehingga disebut sebagai hewan pertama. Ukurannya antara 3 sampai 1000 mikron dan merupakan organisme mikroskopis bersifat heterotrof. Selanjutnya ada karakteristik umum protozoa. Yang pertama, protozoa adalah eukariotik atau inti dilindungi membran inti, sehingga substansi genetik atau kromosom terpisah dengan sitoplasma karena ada pembatas membran inti. Yang kedua, selnya tidak memiliki dinding sel, namun jika lengkungan kurang baik dapat membentuk lapisan pelindung yang tebal, disebut kista atau kista setelah lingkungan baik, kista pecah. Yang ketiga, bentuk sel umumnya tetap kecuali rhizopoda. Dan yang keempat, bersifat heterotrof, artinya makanannya tergantung pada organisme lain atau mencari makanan dengan fagositosis atau pinositosis. Dan yang terakhir, memiliki bentuk tubuh yang berbeda pada tiap fase dalam siklus hidupnya. Penjelasan selanjutnya ada klasifikasi protozoologi berdasarkan strukturnya. Yang pertama ada filum Sarcomystigopora, contohnya Trypanosoma sp. Yang kedua ada subfilum Mastigopora. Yang ketiga ada subfilum Ophilinata. Yang keempat ada subfilum Sarcodina. Yang kelima ada filum Labyrinthodonta, contohnya Labyrinthula sp. Yang keenam ada Apicomplexa, contohnya Toxoplasma. Yang ketujuh ada filum Mycozoa, contohnya Ceratomixa sp. Yang kedelapan ada filum Microspora, contohnya Encephalitozoon sp. Yang kesembilan ada filum Ascetospora, contohnya Marteilia sp. Dan yang ke-10 ada filum Ciliopora, contohnya Balantidium sp. Nyctoterus ovalis atau hidup sebagai parasit pada organisme lain. Selanjutnya, ada berdasarkan alat gerak yang dimiliki, maka protozoa dibedakan atas beberapa kelas. Yang pertama ada Rhizopoda atau Sarcodina. Rhizopoda atau Sarcodina yaitu protozoa yang bergerak dengan menggunakan pseudopodia atau kaki semu yang merupakan penjuluran dari sitoplasma. Misalnya amuba, foraminifera, radiolaria, arcella, entemuba soli, dan entemuba histolithico merupakan hewan mikroskopis yang hidup sebagai massa kecil yang jernih dan bersifat amorf atau dapat berubah-ubah bentuknya. Yang kedua, ada Mastigopora atau Flagellata. Flagellata berasal dari kata flagellum yang berarti bulu cambuk. Jadi, organisme yang termasuk filum Flagellata semuanya memiliki bulu cambuk. Filum Flagellata disebut juga Mastigopora atau mastix, bulu cambuk dan poros. Flagel atau bulu cambuk selain sebagai alat gerak, juga berfungsi untuk alat peraba dan alat penangkap makanan. Berdasarkan ada tidaknya klorofil, Flagellata dibagi menjadi Phytoflagellata dan Zooflagellata. Yang ketiga, ada sporozoa atau Apicomplexa. Sporozoa memiliki tubuh yang sederhana berbentuk bulat panjang dengan sebuah nukleus. Tidak mempunyai alat gerak atau bergerak dengan sel itu sendiri, maupun vakuola kontraktil. Disebut sporozoa karena dalam tahap tertentu dalam hidupnya dapat membentuk sejenis spora. Pembiakan secara vegetatif disebut juga skizogoni dan secara generatif disebut sporogoni. Secara vegetatif yaitu melalui pembelahan berganda sehingga dihasilkan banyak individu anak. Secara generatif yaitu melalui pergiliran keturunan antara fase vegetatif pada tubuh manusia dan fase generatif pada tubuh hospes. Perantara seperti Plasmodium dengan fase generatif pada nyamuk Anopheles betina. Dan yang terakhir nih teman-teman, ada contoh penyakit parasit yang disebabkan oleh protozoa. Antara lain, yang pertama ada malaria atau penyakit tidur, African Trypanosomiasis. Yang kedua ada penyakit Chagas, American Trypanosomiasis. Yang ketiga ada disentri amuba.
Yang keempat ada kokidiosis, yang kelima ada leishmaniasis, dan yang terakhir ada toxoplasmosis. Jadi, itu teman-teman hasil dari penjelasan mengenai protozoologi dari kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya.